Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya sekarang mau ngasih tips dan trik bagaimana cara berjualan properti melalui Urban Indo. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara pasang iklan karena saya pikir teman-teman di PPS ini, terutama yang di PPS intensif ini, pasti sudah tahu cara bagaimana beriklan di Urban Indo. Tinggal cukup daftar seperti biasa pada umumnya ke urbanindo.com, kemudian udah masuk. Ini ada tombol pasang iklan gratis, pasang iklan ya, tinggal ikutin aja aturan-aturan yang ada di Urban Indo. Pasti semuanya pada bisa. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang bagaimana sih agar kita itu bisa powerful atau optimal mengiklan di Urban Indo ini. Pertama, yang harus dicatat adalah Urban Indo ini kalau mengiklan Anda harus perhatikan lokasi. Dan ini kita coba ya, misalnya ini kita jual rumah, dijual, judulnya saya ngasal dulu aja, deskripsinya juga. Ini juga judul jangan lupa ya. Di sini saya ngasal, tapi sebaiknya judul itu jadi ibaratnya apa ya, kesan pertama. Jadi orang ngelihat judulnya aja udah bikin penasaran, bikin tertarik. Jadi kalau bisa bikin judul itu yang berjiwa lah gitu, jangan datar. Rumah dijual di Bandung ya, kayak gitu, rumah dijual di Bandung ya. Terus apa gitu kalau rumah dijual di Bandung, apa istimewanya, apa spesialnya gitu. Kalau bisa ya diunik-unikin lah judulnya. Nah, kemudian di Urban Indo itu yang harus diperhatikan adalah lokasi. Ini dalam menjual properti di Urban Indo kita harus memperhatikan lokasi, karena di Urban Indo itu nanti akan saya tunjukkan datanya. Ada beberapa lokasi yang memang bagus. Jadi kayak contohnya saya sebutlah, saya mau ngejual rumah saya yang ada di misal daerah Ujung Berung kalau di Bandung ya. Ini kalau yang di kota lain mohon maaf kalau nggak tahu. Ini saya berbicaranya yang di Bandung, daerah Ujung Berung, Bandung Timur. Nah, di Urban Indo ini tidak tren nama Ujung Berung. Nanti akan saya tunjukkan. Yang lebih tren itu nama Arca Manik. Jadi kalau bisa di sininya walaupun rumah kita posisinya di Ujung Berung atau proyeknya nanti contohnya sebutlah di PPS itu ada Firdausi City Light sama Montana Green Cilengkrang, itu kan di Cilengkrang. Nah, itu nama Cilengkrang Ujung Berung itu nggak populer di sini. Lebih populernya Arca Manik. Jadi di sini disebut aja misalnya, nah terutama di sini wilayah tambahannya dekat Arca Manik. Atau di sininya juga info alamat dekat Arca Manik juga. Nah, di sininya baru nama aslinya, nama jalannya apa, misalnya Cilengkrang atau Ujung Berung atau apapun. Nah, tapi di sininya kalau bisa ditambahin wilayah yang dekat Arca Manik, atau enggak di judul tadi ya. Ini kembali dulu ya. Nah, di judul ini misalkan apa, kemudian ditambahin lokasi dekat Arca Manik gitu. Misalnya kalau rumahnya di Bandung Timur atau di yang daerah lain, lihat daerah sekitar mana nih yang dekat dan itu daerah populer. Nah, itu bisa dilihat di mana. Ini ya, udah ya, ini cara mengiklan di Urban Indo itu yang pertama judul dan lokasinya yang harus menarik. Cara mengetahuinya itu ini udah disediakan fiturnya oleh Urban Indo. Cuman saya yakin beberapa pemasar properti khususnya apalagi yang masih baru-baru itu belum paham cara memanfaatkan data yang disediakan oleh Urban Indo untuk memasarkan propertinya. Di sini ya ada info, ada tips. Maaf, bukan ini, ternyata saya salah. Ini di sini paling bawah. Jadi setelah Urban Indo di paling bawah ini ada fitur. Kita klik fitur ini. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Ini banyak sekali fiturnya. Ada ya, inilah yang KPR itu, ini kita nggak usah pakai lah ya, karena kan kita di properti syariah. Ininya nih yang kita pakai, panduan pintar.
di panduan pintar itu ada beberapa fitur lagi, ada namanya Urban Indo Peak. Urban Indo Peak ini gambar-gambar, tinggal dibaca aja lah, inilah saya akan jelasin, takut kepanjangan. Nah terus ini ada analisis wilayah, ada indeks harga properti. Nah saya biasanya pakai ini, analisis wilayah, karena termasuk nanti ada indeks harganya. Ini analisis wilayah, tinggal ini lihat analisis daerah favorit Anda, tinggal klik aja ini kita. Nah karena saya udah ngeset lokasi saya Bandung Jawa Barat, jadi ini langsung otomatis Bandung Jawa Barat. Nah teman-teman yang ada di lokasi atau kota lain tinggal disesuaikan aja nanti daerahnya di mana, kotanya di mana, tinggal di sini lihat analisis wilayah untuk daerah lain, tinggal disesuaikan aja. Nah ini dari sini juga kita udah kelihatan untuk di Bandung Jawa Barat itu total properti ada 79.338 menurut data Urban Indo. Yang untuk dijualnya sekian, untuk disewanya sekian, dengan harga rata-ratanya 1,69 miliar. Ternyata cukup tinggi ya properti di Bandung. Nah, ke bawahnya itu banyak lagi data yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini ada tren rata-rata dan median harga per meter persegi properti di Bandung Jawa Barat. Ini kita cukup perhatiin dan baca aja. Misalnya ini untuk semua properti, ternyata di bulan Agustus sampai Oktober 2016 lumayan meningkat dan sekarang menurun lagi. Nah ini kenapa nih harga menurun? Itu kalau kita bisa menganalisis lebih jauh itu keren lah gitu. Nah di sini juga bisa dilihat maaf, ini ternyata ini tuh apartemen ya. Ini apartemen ternyata yang warnanya biru muda, ini apartemen. Yang ini semua properti itu yang ini. Nah yang orange ini harga rumah, ini yang hijau itu harga tanah. Datanya yang di Bandung mulai dari Juli 2016 sampai Juni 2017 kata Urban Indo, rata-rata rumah per meter itu 7 juta, sekitar 7,01 juta, sedangkan tanah di Bandung itu 4,27 juta. Nah terus ke bawah lagi kita bisa lihat ini grafik properti yang aktif di Urban Indo. Ya ini bisa dilihat lah. Nah ini yang menurut saya bisa menjadi senjata kita. Di sini ada grafik lokasi asal pengunjung di Bandung Jawa Barat. Jadi kalau kita menjual properti di Bandung, ternyata menurut Urban Indo, dan ini data real, pengunjungnya itu atau pencarinya itu bukan orang Bandung justru. Di sini orang Jakarta sebanyak 42,32% ternyata yang banyak. Orang Bandungnya justru 33,7%. Kemudian yang ketiga Surabaya, ternyata banyak orang Surabaya yang cari properti di Bandung. Kemudian Medan, Semarang, Bekasi dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan kalau properti PPS yang ibaratnya kita mau kira-kira lokasi ini cocok nih buat orang-orang Jakarta gitu misalnya, atau misalkan nanti di PPS itu ada proyek yang lokasinya di daerah Setiabudi atau daerah mendekati Lembang lah, kan itu daerah-daerah yang banyak dicari oleh orang Jakarta biasanya kan, karena kan orang Jakarta kalau ke Bandung nyari dinginnya, nyari kesejukannya. Nah itu lokasi-lokasi sejuk dan lokasi-lokasi dingin. Jadi kalau kita mau memasarkan properti itu, proyek itu, pasanglah di Urban Indo, karena pasti banyak closing karena banyak orang Jakarta yang nyari. Nah seperti itulah kita menggunakan data-data ini. Terus ya ini juga bisa dilihat ternyata dijual itu lebih dominan, yaitu 90% daripada disewa. Jadi kalau kita mau memasarkan properti yang disewa kurang tepat di Urban Indo, karena lebih dominan yang dijualnya. Nah terus ke bawahnya lagi ini ada grafik persediaan permintaan untuk daerah Bandung Jawa Barat. Ternyata kisaran harga permintaan, ini permintaan itu orang nyari berarti ya, orang nyari di Urban Indo itu untuk daerah Bandung dan Jawa Barat lebih banyak, dan paling banyak itu yang di harga 400 sampai ya hampir 800 juta. Dan itu banyak ternyata dicari di Urban Indo. Justru rumah murah itu sedikit sekali. Yang kedua paling banyak itu justru dari 800 sampai 1,5 miliar. Kemudian di atas 1,5 miliar banyak juga. Justru yang di bawah 400 itu sedikit. Ini bukti sedikit orang yang nyari, sedikit permintaannya.
Dan ini harga persediaan itu para marketer, para agent, para broker banyaknya memasarin di harga berapa. Ternyata memang banyaknya di Bandung itu harga sini mereka pasarin. Dan harga di antara 200 sampai 400 juta juga banyak, padahal permintaannya sedikit. Nah, ini kita bisa lebih lebih bijak lah menggunakan data. Dan ini terbukti, saya ini contohnya, ini di listingan saya memasarkan perumahan Villa Cilame Indah yang notabene harganya di bawah 400 juta, yaitu waktu itu sekitar 324, sekarang mungkin udah naik, saya belum update listingan ini. Dan memang terbukti, kita lihat saja kita bandingkan dengan Royal Arca Manik ya. Saya ini memasarkan Royal Arca Manik, ini memasarkan Villa Cilame Indah. Sama hari aktifnya 94 hari, ini juga 94 hari, tapi lihat jauh berbeda responnya. Yang iklan saya yang ini dikunjungi oleh calon buyer sebanyak 233 kali, harganya 590 juta. Sedangkan ini harganya lebih murah, 324 juta, hanya dikunjunginya 56 kali. Padahal hari aktifnya sama. Ini data, ini fakta. Berarti kita jualan di marketplace itu tidak cocok kalau kita perang harga, murah-murahan harga itu udah ketinggalan zaman. Sekarang mainnya data. Ini data yang banyak dicari yang mana, dan cocokkan dengan data itu. Seperti itu. Termasuk ini, kalau kita ngejual apartemen di Urban Indo juga ternyata kurang tepat, karena di sini ada properti permintaan, berarti properti yang banyak dicari itu rumah tetap. Yang kedua ruko, yang ketiga apartemen, tanah, kos, komersial. Jadi kita jual kosan ternyata kurang di sini di Urban Indo. Gak bisa jualan kosan di Urban Indo. Bukan gak bisa sih, maksudnya ya permintaannya sedikit lah gitu. Orang yang nyari kosan di Urban Indo sedikit daripada rumah. Dan ini tipe persediaannya. Orang yang ngejual rumah banyak, dan ternyata ini ruko, kita bisa lihat permintaan untuk ruko 16,09%, tapi persediaannya hanya 5,59%. Nah, ini berarti jadi kesempatan kalau kita ngejual ruko di Urban Indo. Insya Allah banyak yang nyari, karena di sini antara persediaan dan permintaannya masih banyak permintaan daripada persediaan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada data lagi. Ini data keyword permintaan. Jadi keyword itu kata kunci. Orang kalau mau nyari di iklan itu, ternyata ini yang paling dicari. Yang kalau di Bandung ya, kan ini tadi di Bandung dicari. Ternyata yang paling pertama dicari itu bebas banjir, yang kedua jalan raya, tiga sekolah, pasar, tempat ibadah baru, rumah sakit, taman 24 jam. Nah, kita bisa gunakan ini untuk apa? Untuk copywriting kita. Jadi di copywriting atau di copywritingnya ataupun di judulnya kita pakai kata-kata ini, bebas banjir. Misalkan contohnya kita buat iklan rumah dijual harga bersahabat bebas banjir. Nah, kayak gini. Ini pasti banyak orang yang melihat iklan kita. Sedangkan keyword persediaan, ini kita bisa lihat ini permintaan ya, ini dari konsumen nyarinya banyak seperti ini. Tapi ternyata persediaannya orang banyak menuliskan strategis di sini. Di sini yang pertama paling banyak strategis. Kan memang banyak sih iklan lokasi strategis, enak, nyaman dan lain sebagainya. Tapi justru kata strategis ini tidak dicari sama orang. Bahkan di paling bawah pun nggak ada kata strategis. Berarti ini ibaratnya ya memang paling tinggi dari persediaan, tapi sedikit permintaannya. Kemudian di sini ada nego, nih yang ketiga nego. Nego di sini nggak dicari. Bebas banjir justru yang keempat tersedianya. Padahal di sini bebas banjir paling banyak dicari. Nah, seperti itulah. Jadi kita tahu kalau kita ngiklan itu harus ada kata apa aja. Iklannya harga berapa yang tepat. Jadi kalau properti murah nggak cocok dijualin di Urban Indo. Properti di atas 400 sampai 800 juta itu yang cocok dijualin di Urban Indo. Termasuk ini yang paling, nah ini tadi saya bilang di awal, ini lokasi populer yang dicari di Bandung, Jawa Barat, daerah yang paling banyak dicari di Bandung, Jawa Barat. Dan ini data, fakta, ini real.
Ini dari Urban Indo-nya. Urban Indo ini baik banget pokoknya. Arca Manik 27,73% paling banyak dicari. Seingat saya sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ini Lengkong yang pertama. Tapi sekarang justru trennya Arca Manik paling banyak dicari. Nah makanya tadi saya bilang di judul, kalaupun kita jualan rumahnya di ujung Berung, ya kita serempet lah Arca Maniknya itu. Jadi biar dapat gitu sama orang, gitu maksudnya. Dan jauh loh, ini Arca Manik 27,73%, yang keduanya aja Buah Batu 4,17%, marginnya jauh sekali bedanya. Nah ini ujung Berung, ternyata ujung Berung cuma 1,27% kan. Jadi gitu. Terus contohnya kayak kalau kita daerah Bandung Tengah, misalnya jualannya di mana gitu ya, kita pepet-pepetin lah ke Buah Batu atau Lengkong lah di Bandung Tengah. Ya pokoknya lihatlah daerah-daerah trennya di sini. Terus untuk harga rata-rata juga kita bisa lihat di sini. Untuk daerah Arca Manik, harga rata-rata properti yang dipasarinya bisa dilihat 981 juta. Di Buah Batu 1 miliar. Ini di Lengkong, wah mahal banget 3,3 miliar. Paling mahal di Coblong 4,12 miliar. Antapani sekian, ujung Berung. Jadi ini juga bisa dipakai untuk data, untuk iklan maksudnya data ini. Nah gitu. Jadi data ini udah disediain sama Urban Indo, cuman masih sedikit atau belum banyak lah marketer yang cukup cerdik gitu memanfaatkan data ini. Nah, saya ingin teman-teman di PPS ini kalau mau iklan di Urban Indo, pakailah data-data ini sebagai acuan untuk iklannya. Jadi sekarang itu udah nggak zaman perang harga, perang fasilitas rumah. Maksudnya rumah apa ya, fasilitas saling mengungguli di kualitasnya gitu, pak bagus lah, sedangkan harganya pak murah gitu. Itu udah nggak zaman. Sekarang mainnya data yang ada kita optimalkan, kita maksimalkan. Nah beginilah cara ngiklan di Urban Indo yang tepat menurut kami. Sekian, terima kasih. Di video selanjutnya mungkin dibahas tentang cara mengiklan di rumah dijual.com. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.